Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di majelis online ini. Sama-sama kita akan meneruskan pelajaran kita dari cabang ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Alamah Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang jawazimul mudhari' ya, tentang alat-alat atau kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke bab yang baru, kita sedikit flashback, murojaah tentang bab jawazimul mudhari'. Jawazim al-mudhari' dikatakan oleh penulis di situ ada 18 dan sudah kita bahas 18 ini kalau menghitung lam dan alam serta lama sama alama itu jadi satu. Terpisah masing-masing satu. Karena sebagian ulama yang lain itu menyamakan lam sama alam serta lama sama alama. Karena alam itu cuma lam yang ketambahan hamzatul istifham. Tapi pokok atau huruf inti yang menjazmkan fi'il mudhari' tetap lam ataupun lama itu sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah kaifama yang statusnya diperselisihkan sebagaimana yang sudah kita bahas. Sehingga menurut ulama yang lain jawazimul mudhari' itu cuma ada 15 buah. Kemudian jawazimul mudhari' itu juga terbagi menjadi dua kelompok. Pertama ada yang jazimun fi'lin wahid, menjazmkan satu fi'il mudhari'. Dan itu ada 7. Kemudian yang kelompok kedua adalah jazim di fi'laini yang menjazmkan dua fi'il mudhari' secara langsung. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kelompok kedua saja, yaitu wa huwa ma yajzimu fi'laini yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Sebelumnya kata-kata yang tergabung dalam kelompok kedua ini yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari' itu pada dasarnya bisa masuk ke dua fi'il yang berbeda. Jadi nggak mesti ke fi'il mudhari' saja. Jadi bisa jadi dia masuk kepada fi'il mudhari' plus madi misalkan, ataupun fi'il madi plus mudhari' dibalik urutannya, atau ke mudhari' ini yang sering kita lihat, ataupun ke madi dan fi'il madi. Jadi dua-duanya madi. Nah, kalau dia masuk kepada fi'il mudhari' berarti dia bisa menjazmkan fi'il mudhari' itu secara mahal plus lafzon, secara lafaz fi'ilnya. Di fi'ilnya nanti bisa dijazm karena fi'il mudhari' itu hukum asalnya adalah mu'rab kecuali yang mabni. Tapi kalau dia masuk ke fi'il madi, berarti dia akan menjazmkan fi'il madi tersebut secara mahal i'rab saja, la lafzon, tapi tidak bisa secara lafaz karena fi'il mudhari' fi'il madi itu mabni ya. Karena fi'il madi itu mabni. Nah, kemudian tinjauan pembahasan yang kedua itu fi'il jawazim li fi'laini itu ditinjau dari statusnya apakah huruf atau isim, itu terbagi menjadi dua. Ada yang huruf dan ada yang isim. Nah, masing-masing dari dua jenis kata ini, baik yang huruf ataupun isim, nanti terbagi dua lagi. Ada yang statusnya disepakati kehurufannya ataupun keisimannya. Ada juga yang statusnya diperselisihkan kehurufannya dan keisimannya. Yang statusnya huruf bittifakin, yang disepakati dia adalah huruf, itu cuma satu, yaitu adalah in. Nah, in ini akan menjadi pokok ataupun induk dari pembahasan jawazim al-fi'laini. Kata-kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Karena ini mengandung makna syarat, ya kan? Sehingga nanti
Kata-kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu pasti berada dalam konteks kalimat hubungan syarat ataupun sebab akibat. Jika begini-begini, maka akan begini-begini. Apapun yang kamu lakukan, maka akan begini hasilnya. Kapanpun kita melakukannya, maka akan bla bla bla. Seperti itu. Pokoknya semua dalam konteks sebab akibat ataupun syarat. Karena induk dari bab ini adalah in. Dan semua huruf ataupun anggota dari jawazimul fi'la ini itu semuanya mengandung makna in ini. Sehingga dia bisa menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya. Kemudian status huruf itu tadi in adalah status yang hurufnya itu disepakati dia adalah huruf. Kemudian yang kedua yang dia itu diperselisihkan namun menurut alal asah pendapat yang paling kuat dia adalah huruf adalah ilma. Nah, ilma dia huruf menurut pendapat yang paling kuat. Dan dia tentu mengandung makna in di dalamnya karena menunjukkan syarat. Kemudian yang kedua adalah mereka atau kelompok yang digolongkan sebagai isim. Dikelompokkan sebagai isim. Nah, sama seperti tadi ada yang disepakati sebagai isim dan ada yang diperselisihkan status keisiman. Nah, yang disepakati itu hampir semua. Atau bisa kita katakan semua selain in dan itma itu semuanya adalah isim alal ijma'an. Dengan kesepakatan para ulama kecuali satu, yaitu mahma. Selain in dan idma, maka semuanya adalah isim ijma'an dengan kesepakatan para ulama kecuali satu, yaitu mahma. Nah, mahma dia statusnya itu diperselisihkan apakah isim ataukah huruf. Namun yang asah yang paling kuat adalah dia bagian dari isim. Baik. Nah, Fatihillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan jawazim li fi'la ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Tadi kita sebutkan dia masuk kepada atau berada dalam konteks kalimat syarat ataupun sebab akibat, hubungan sebab akibat. Berarti kan di sana ada sebab dan ada akibat. Ada fi'il pertama dan ada fi'il kedua. Fi'il yang pertama itu disebut fi'il syarat ataupun sebab. Karena dia menunjukkan syarat terjadinya fi'il yang kedua. Kalau fi'il yang pertama ini terpenuhi, maka nanti akan ada hasilnya di fi'il yang kedua. Dan fi'il yang kedua disebut fi'il apa? Jawab ataupun disebut jawab syarat ataupun jaza. Balasan atau hasil dari terpenuhinya syarat pada fi'il yang pertama. Nah, aturan mainnya, hukum asalnya itu setiap jawab syarat itu pada dasarnya harus juga bisa menempati atau diposisikan sebagai fi'il syarat. Harus bisa menempati posisi sebagai fi'il syarat. Saya ulangi, setiap jawab syarat itu pada dasarnya, artinya fi'il yang kedua, pada dasarnya bisa dijadikan fi'il syarat atau fi'il yang pertama. Sehingga huruf ataupun kita katakan saja alat penjazm itu bisa masuk kepada dirinya secara langsung. Bisa masuk kepada dirinya secara langsung. Nah, kalau jawab syarat atau jawab syarat atau jaza ini, fi'il yang kedua ini tidak bisa diposisikan atau menempati posisi fi'il syarat atau fi'il yang pertama, karena alat penjazm itu nggak bisa langsung bertemu dengan dirinya. Nah, maka ketika dia menjadi jawab syarat itu harus harus ditambahkan penyetara, istilahnya harus ditambahkan komponen penyetara sehingga dia bisa bisa bersambung dengan huruf bisa bersambung dengan alat penjazm secara langsung. Nah, makanya kemarin ada pembahasan iktironu jawab bisyarti bil fa'i au bi idza al fujaiyah.
menambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah pada jawab syarat. Nah, komponen atau alat penyetara ini itu adalah fa dan idza al-fujaiyah. Nah, sehingga setiap jawab syarat yang tidak bisa ditempatkan sebagai fiil syarat, tidak bisa menempati posisi fiil pertama karena tidak bisa bersebelahan secara langsung dengan alat penjazam, maka dia wajib ditambahkan fa sababiyah ataupun idza al-fujaiyah. Dia bisa ditambah, dia wajib, bukan bisa, tapi wajib ditambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Nah, contohnya misalkan kemarin apa adalah jumlah ismiyah misalkan. Nah, namanya jumlah ismiyah itu kan berarti dia alat penjazam itu tidak bisa masuk kepada jumlah ismiyah secara langsung. Sehingga jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka nanti di jumlah ismiyah ini harus ditambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Contohnya kemarin apa di ayat ayatul imtihan misalkan di surat Ali Imran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini pakai fi'il amr ya. Kemarin apa? Oh ya, pakai yang fi'il jumlah ismiyah misalkan wa iyamsaska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, wa iyamsaska bi khairin, nah yamsas berarti dia adalah fi'il syarat yang pertama. Kemudian fa huwa ala kulli syai'in qadir, dia adalah jumlah ismiyah yang posisinya sebagai jawab syarat. Karena dia jumlah ismiyah, maka dia wajib ditambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Nah, namun pada ayat ini ditambahkan huruf fa. Nah, ya, intinya apabila jawab syarat itu nggak bisa dijadikan fi'il syarat, nggak bisa menempati posisi fi'il pertama, maka si jawab syarat ini nanti akan wajib ditambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja yang tidak layak, apa saja jenis-jenis kalimat ataupun kata yang tidak layak itu menempati posisi fi'il syarat. Mungkin pertanyaannya kan seperti itu. Apa saja kata-kata ataupun kalimat yang tidak bisa menempati fi'il syarat atau posisi fi'il yang pertama. Kemarin kita sudah sebutkan ada berapa? 7 ya? Ada 7 diantaranya jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, fi'il amr, misalkan fi'il amr, kemudian fi'il mudhari tapi didahului oleh sin atau saufa dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat apabila salah satu dari kata-kata tersebut itu diposisikan sebagai jawab syarat, maka dia nanti wajib ditambahkan fa ataupun idza al-fujaiyah. Kalau fa itu bisa untuk 7 kategori yang kemarin sudah kita sebutkan, tapi kalau idza al-fujaiyah itu khusus untuk jumlah ismiyah saja. Jumlah idza al-fujaiyah itu hanya khusus untuk jumlah ismiyah saja. Jadi kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah, berarti kita punya 2 pilihan. Bisa fa, bisa idza. Tapi kalau selain jumlah ismiyah, berarti kita cuma punya 1 pilihan. Kita tambahkan fa di depan. Nah, kemudian kenapa fa itu sama idza al-fujaiyah yang dipilih? Karena fa dia mengandung makna sababiyah. Bisa bermakna sebab. Makanya ketika pembahasan nawasibul mudhari yang menasabkan fi'il mudhari, di sana ada fa asbabiyah. Ya kan? Karena dia bisa mengandung makna sebab. Dan kemudian yang kedua, dia fa ini mengandung makna ta'qib atau urutan. Di urut, ada proses dari pertama sampai kedua. Ada sebab, baru muncul akibat. Menunjukkan tahapan atau urutan tertentu. Makanya fa itu dipilih sebagai komponen penyetara ini. Supaya si jawab syarat itu dia yang tidak bisa dijadikan fi'il syarat, itu dia bisa dijadikan fi'il syarat. Kemudian kalau idza al-fujaiyah, karena dia secara garis besar itu mirip dengan fa. Karena fuja itu kan idza yang menunjukkan kekagetan.
kaget, itu kan berarti harus ada faktor yang menyebabkan kita kaget, gitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk, tahu-tahu kita kaget sendiri. Pasti ada penyebab awal. Nah, karena itulah dia, karena mirip maknanya dengan fa, makanya dia dijadikan alternatif untuk ditambahkan pada jumlah ataupun apa namanya jawab syarat yang tidak bisa menempati posisi fiil syarat. Itu saja pembahasan dari jawazimul mudhari'. Nah, alhamdulillah berarti telah kita selesaikan bab tentang i'rab pada fiil, i'rabul af'al. Kita telah menyelesaikan bab tentang i'rab pada fiil. Karena pembahasannya cuma dua, yaitu nawasib, alat penasab fiil, dan jawazim al-mudhari'. Latifullah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita buka lembaran baru, masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang tawabi. Ini gampang insya Allah. Jadi teman-teman insya Allah sebetulnya sudah menguasai, tinggal kita ulang sedikit saja. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tawabi. Bagaimana yang telah teman-teman ketahui, tawabi itu ada, mungkin kalau di dasar itu dijelaskan ada 4 macam, yaitu na'at, badal, taukid, sama apa satu lagi, sama atof. Kita masuk ke yang pertama dulu tentang na'at. Nah, kita lihat bab at-tawabi, babun na'ti. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala an-na'tu babun na'ti. Bab tentang na'at ataupun sifat. Jadi ada 2 istilah yang sebetulnya ya hampir sama lah, 11-12, na'at dan sifat. Hanya saja na'at kalau nggak salah dia adalah istilah dari ulama Kufah, sedangkan Basrah itu menggunakan istilah sifat. Kemudian ada juga para ulama yang menyebutkan kalau sifat itu dia maknanya lebih umum daripada na'at. Jadi semua na'at adalah sifat dan tidak sebaliknya, enggak semua sifat itu adalah na'at. Karena hal itu juga terhitung sifat. Hal dia juga terhitung sifat. Kemudian ada isim sifat, misalkan kayak isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Itu juga digolongkan sebagai sifat. Kemudian khobar itu juga khobar mubtada. Khobar itu disebut sifat secara makna untuk mubtada. Jadi dia memberikan sifat-sifat tertentu untuk menjelaskan si mubtada. Jadi dia secara makna atau dalam tanda kutip dia adalah sifat untuk mubtada. Sehingga istilah atau terminologi sifat itu a'am, lebih luas daripada na'at. Semua na'at itu sifat, tapi enggak semua sifat itu adalah na'at. Dia intinya 11-12 lah antara sifat dan na'at. Kemudian kita masuk ke takrif atau definisi dari na'at. Kalau musannif an-na'tu huwa tabi'ul mushtaqqu awil mu'awwalu bihi. Na'at dia adalah at-tabi' al-mushtaq awil mu'awwal bihi al-mubayyin li lafdhin matbu'ihi. Jadi na'at adalah tabi'. Kenapa dia disebut tabi'? Karena dia terletak setelah kata yang disifati atau yang kita kenal dengan man'ut. Karena na'at itu tabi' mengikuti atau terletak setelah man'utnya. Dan dia tabi' dan dia mengikuti man'utnya ini, kata yang disifati ini dalam hal i'rabnya. Dalam hal i'rabnya. Jadi i'rabnya na'at itu tergantung i'rabnya man'ut. Makanya disebut tabi'. Mafhum ya? Dan al-mushtaqu awil mu'awwalu bihi. Dan dia itu bisa berupa isim mushtaq ataupun yang ditakwil kepada isim mushtaq. Jadi pada dasarnya na'at atau sifat dia itu berasal dari isim mushtaq. Bagaimana yang tadi sedikit kita singgung bahwasanya isim fa'il, isim maf'ul itu disebut isim sifat. Karena dia
Selain merujuk kepada zat, isim fa'il, misalkan dorib, kita katakan doribun, si pemukul. Nah, selain dia merujuk kepada sifat, zat orang yang memukul, dia sekaligus merujuk kepada sifat. Orang tersebut disifati dengan sifat memukul misalkan. Disifati dengan kata kerja memukul. Jadi hukum asalnya na'at itu berasal dari isim mushtaq. Namun ini bukan berarti pembatasan. Awil mu'awwalu bihi, karena ada isim jamid yang itu ditakwil kepada isim mushtaq. Di na'at bisa jadi berasal dari kata-kata yang bukan tergolong isim mushtaq, tapi dia mu'awwalu bihi. Tapi dia ditakwil kepada isim mushtaq. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian al-mubayinu lilafzi matbu'ihi. Al-mubayyin, nah mubayyin di sini bukan mubayyin, bukan ya bertasydid. Bain itu kan terpisah. Allah itu bainun min khalqihi. Allah itu terpisah, berbeda dengan makhluk. Jadi mubayyin di sini itu adalah mukhalif atau mughayyir, yang berbeda lafadznya dengan matbu'nya. Yang berbeda lafadznya dengan man'utnya gitu. Jadi yang namanya na'at itu nggak bisa lafadznya sama dengan man'utnya. Harus berbeda lafadznya. Bahkan kita katakan ja'a rajulun, atau pakai alif lam biar enak. Ja'a rajulul fadil al-fadil. Telah datang laki-laki yang utama, al-fadil, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh mulia atau utama. Nah, al-fadil yang pertama, dia adalah apa berarti? Dia adalah sifat atau na'at. Na'atnya yang mana? Man'utnya yang mana? Man'utnya adalah si rojul, ya kan? Yang disifati adalah si rojul. Nah, al-fadil, dia adalah dia adalah tabi. Dia terletak setelah man'utnya dan mengikuti i'rabnya. Ar-rajul di sini marfu sebagai fa'il, al-fadil dia berarti juga marfu. Kemudian dia adalah isim mushtaq. Dia adalah isim mushtaq karena dia adalah isim fa'il. Kemudian yang ketiga, dia lafadznya beda dengan man'utnya. Kalau man'utnya ar-rajul, maka al-fadil ini adalah katanya beda, bukan rajul, tapi dia al-fadil. Dua kata yang berbeda. Sehingga dia ini disebut atau kriterianya itu memenuhi kriteria na'at. Makanya al-fadil itu disebut adalah na'at. Beda dengan fadil yang kedua. Fadil yang kedua, dia memang tadi. Dia mengikuti i'rab fadil sebelumnya misalkan. Dia sama-sama marfu. Kemudian, dia sama-sama mushtaq. Tapi lafadznya sama dengan lafadz man'utnya atau matbu'nya. Al-fadilu, al-fadilu. Nah, sehingga dia di sini tidak berposisi sebagai na'at. Karena lafadznya sama. Namanya sifat itu kan kita mensifati dengan sesuatu yang khusus ataupun karakter yang unik gitu ya. Harus yang berbeda. Nah, sehingga al-fadil yang kedua ini bukanlah sifat. Tapi dia apa? Al-fadil yang kedua sebagai apa? Kira-kira. Atau yang lain? Siapa yang tahu? Al-fadil yang kedua sebagai apa? Taukid. Taukid. Nah, ada. Itu ada yang menjawab taukid. Mumtaz. Fadil yang kedua adalah taukid. Karena dia berfungsi untuk menguatkan man'utnya atau fadil yang pertama. Berarti si rojul ini memang benar-benar orang yang utama. Itu maksud dari al-mubayyin li lafzi matbu'ihi. Dia harus lafaznya berbeda dengan man'utnya. Sampai sini mafhum ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah gampang ya. Baik, kita lanjut aja. Memang nanti pembahasannya masih ringan. Sekarang kita akan masuk kepada kriteria kedua dari na'at itu sendiri, yaitu tadi apa dikatakan mushtaq sama mu'awwal bihi.
isim na'at itu harus dia berasal dari isim mustaq ataupun bisa ditakwil kepada isim mustaq. Karena kita lihat apa yang dimaksud dengan isim mustaq itu sendiri. Wal muradu bil mustaq, penulis mengatakan yang dimaksud dengan isim mustaq adalah yang pertama isim fa'il. Ismul fa'il. Contohnya adalah doribin. Doribin. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud dengan isim mustaq adalah wasmul maf'uli. Isim maf'ul ka mabrubin. Dan yang ketiga, yang diantara isim mustaq adalah sifat musyabbahah. Contohnya hasanin. Dan yang keempat adalah wasmut tafdil, isim tafdil. Contohnya adalah a'lam. Misalkan kita beri contoh untuk yang isim, kalau fa'il sama maf'ul udah ini ya, sering kita temui. Misalkan kita contohnya apa namanya? Sifat musyabbah dulu misalkan. Misalkan hadza rajulun hasanun, atau ro'aitu, misalkan ro'aitu ar-rajula hasanal wajh. Ro'aitu ar-rajula hasanal wajhi. Saya melihat laki-laki yang ganteng wajahnya, misalkan ganteng rupanya. Nah, ini hasanal wajhi, dia adalah sifat musyabbah yang dia sebagai sifat untuk ar-rajul, sebagai sifat untuk ar-rajul. Kemudian contoh yang isim tafdil, misalkan kita tuliskan di sini ra'aitu rajulan, aku melihat laki-laki yang a'lama minka, misalkan. Ra'aitu rajulan a'lama minka. Aku lihat ada seorang laki-laki yang dia itu lebih cerdas dari dirimu. Nah, maka a'lama dia adalah isim tafdil. Karena dia menunjukkan perbandingan antara objek pertama dan objek kedua. Nah, di sini a'lama dia bertindak sebagai na'at untuk rojulan. Ra'aitu rojulan a'lama minka. Karena dia adalah bagian dari ismul ladzi la yansharif, maka dia tidak kita tanwin. Mafhum ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, itu yang al-wajhu itu nggak perlu pakai domir, Ustaz. Domir di mananya? Hasanal wajhuhu gitu, Ustaz. Hasanal wajhihi. Oh, insya Allah nggak pakai domir pun bisa. Karena dia tidak disyaratkan harus bersambung dengan domir. Yang ganteng wajah. Mana ya? Kalau diartikan adanya ya. Tapi dia yang kalau kita artikan adanya ya. Cuma kalau secara bahasa Arab nggak perlu ada hasanal wajhi, itu dia setara dengan atau sama dengan al-fadil seperti itu. Jadi nggak perlu dengan domir. Bingung juga karena di bahasa Indonesia biasanya pakai ada nyanya ya, ganteng wajahnya, nyanya ini yang di ini. Jadi tidak layak taj ila domir, nggak butuh kepada domir. Walaupun kalau diterjemahkan emang agak sedikit membingungkan sih, karena kita biasanya pakai ada nyanya itu ya, wajahnya. Nah, hal min ismin tafdil al-wajib ba'dahu min am harf al-akhar? Al-wajib am la? La yajib. Lamu min am misal al-amu min atau ahsanu min hal wajib bimin minka am minhum am hal wajib? La yajib bal huduru harfi ba'da
ismi tafdil wa yu'inu al-makna atau yu'ayinul makna ila at-tafdil nafsihi. Jadi kehadiran huruf min itu nanti akan menguatkan makna tafdil itu sendiri sebagai isim yang untuk komparasi atau perbandingan. Tapi dia nggak wajib ada huruf minnya. Misalan naqulu a'lamu rajulin fi hadhil majlis Muhammad. Misalan a'lamu rajulin atau a'lamu at-talib di hadzal fasli Muhammad. Hadza mithalu li ismi tafdil biduni harfil jari atau biduni min. A'lamu at-talib di hadzal fasli Muhammad. ولكن في هنا يعني ولكن هنا ليس نعت أعلام طالب يعني نعم يا صحيح في هذا المثال اسم التبديل ليس نعتا ولكنه ada نعم مثلا نعت كيف تفضل walhasil ismu tafdil la yakunu fi lina'tin faqat bal huwa yusta'mal fi ghairi hadza fi ghairi na'ti kal mubtada wal akhir wa ghairihi. Min ya enggak disyaratkan harus mendatangkan huruf jar min, karena huruf jar min itu untuk memperbandingkan dua objek di mana yang satu itu lebih daripada yang lain. Kalau paling berarti kan tidak bisa tapi ismu tafdil yashmal yaitu mencakup dua hal, lebih dan paling, ya kan? Kalau yang paling tentu la yastamil harfa jar min. Itu tentang isim mustaq ya. Yang jadi isim mustaq itu ada 4, ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah sama isim tafdil. Wa kulluha, semuanya ini nanti akan kita bahas lagi pada pembahasan al-asma allati ta'malu amalan fi'li. Isim-isim yang dia beramal dengan amalan fi'il. Nanti ada pembahasannya lagi yang lebih dalam tentang isim mustaq ini, insyaallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita udah selesai bahas isim mustaq, masuk ke yang kedua, yaitu na'at bisa juga berasal dari isim yang bukan mustaq. Lawannya isim mustaq apa? Isim jamid. Nah, tapi dia ditakwil, bisa ditakwil kepada isim mustaq. Yang dimaksud atau yang tergolong kata-kata yang bisa ditakwil kepada isim mustaq adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ismul isyarah. Yang pertama adalah isim isyarah. Contohnya bagaimana? Contohnya marartu bi Zaidin hadza. Marartu bi Zaidin hadza. Saya berpapasan dengan si Zaid ini. Saya berpapasan dengan si Zaid ini. Nah, maka di situ ada hadza setelah Zaid. Hadza isim nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat Ustaz. Ma'rifat. Karena dia isim isyarah. Nah, di sini hadza itu adalah naat untuk si Zaid. Zaid kan alam, berarti jelas ma'rifat. Jadi setara ya, ma'rifat dengan ma'rifat. Nah, hadza dia terletak setelah isim alam dan dia adalah naat untuk si Zaid. Sehingga tapi hadza ini adalah isim isyarah di mana dia isim jamid bukan mustaq. Tapi di sini dia bisa kita takwil menjadi isim mustaq. Misalkan marartu bi Zaidin al-hadiri misalkan. Marartu bi Zaidin al-hadiri. Kalau kita takwil aku berpapasan dengan Zaid yang hadir di sini gitu. Kurang lebih seperti itu, atau al-musyar ilaihi yang ditunjuk ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah,
hadza di sini adalah naat untuk si Zaid, sehingga dia akan nanti kalau di i'rab menempati i'rab mahal i'rab sesuai dengan man'utnya, yaitu Zaid majrur karena huruf jar, maka hadza dia fi mahali jarrin majrurun. Fi mahali jarrin na'tun gitu. Fi mahali jarrin menempati i'rab majrur. Jelas yang pertama ikhwah? Jadi yang pertama yang bisa kita takwil jadi ke isim mustaq adalah hadza, isim isyarah. Jadi kita boleh menempatkan isim isyarah setelah kata tertentu sebagai naat. Kemudian yang kedua adalah wasmul mausul, isim mausul. Contohnya adalah marartu bi Zaidinil ladzi qoma. Saya berpapasan dengan si Zaid yang lagi berdiri dari tadi. Saya berpapasan dengan Zaid yang lagi berdiri dari tadi. Naatnya yang mana ini? Abu Faisal? Abu Akila? Al-Ladzi. Mumtaz. Dia i'rabnya apa? Mahalnya? Jar. Mahal i'rabnya adalah jar. Sedangkan di situ ada koma. Nah, koma di sana mahal i'rabnya apa? La mahala lahu minal i'rab Ustaz. Dimana? Kenapa? Karena dia sila mausul. Mumtaz. Kirain kejebak. Mumtaz. Jadi koma kalau kita urut marartu bi Zaidin adalah majrur karena kehadiran huruf jarba. Kemudian alladzi dia adalah naat. Isim mausul di situ sebagai naat untuk si Zaid. Zaid yang lagi berdiri. Biasa kita terjemahkan naat dengan apa? Yang, ya kan? Zaid yang lagi berdiri dari tadi. Jadi alladzi dia isim mausul walau kana mabniyan, walaupun dia mabni tapi dia fi mahali jarrin, mengikuti i'rab sebelumnya, dan koma adalah fi'il madi, jumlah fi'il madi ini, jumlah fi'iliyah ini la mahala laha minal i'rab karena silatul mausul. Karena dia silah mausul. Bisa kita jadikan naat adalah isim mausul. Jelas ya? Dan yang ketiga, wadhu bimakna sahib. Wadhu bimakna sahib. Dhu kalau maknanya adalah sahib. Memang ada dhu yang maknanya bukan sahib. Siapa yang ingat? Memang ada dhu yang maknanya bukan sahib. Isim mausul ya Ustaz? Mumtaz. Isim mausul. Kalau dhu juga bisa digunakan sebagai isim mausul. Kalau dia bukan bermakna sahib, tapi bermakna apa? Alladzi. Tapi digunakan dalam logohnya siapa? Logoh Tuman, logohnya kabilah siapa? Saya ingat? Logohnya Toyi, At-Toi, misalkan. At-Toi. Atau kabilah Toyi. Toyi. Nah, itu adalah mereka yang menggunakan dzu sebagai isim mausul. Jadi dzu kalau dia bermakna sahib atau dzu yang merupakan bagian dari asmaul khamsah, maka dia juga bisa digunakan sebagai naat dan akan bisa kita takwil ke dalam isim mushtaq karena dia isim jamid. Contohnya gimana? Contohnya marartu bi rajulin dzi malin. Saya berjalan melewati atau berpapasan dengan orang yang banyak duitnya, banyak hartanya. Nah, di sini dzi malin, dzi karena dia bagian asmaul khamsah, maka dia majrur karena man'utnya itu majrur, yaitu si rajul. Makanya majrur dengan tanda iya. Nah, dzi kita takwil bisa menjadi sahib sebagaimana makna aslinya. Jadi maknanya adalah marartu bi rajulin sahibi malin. Nah, sehingga dzu yang bermakna sahib itu juga bisa kita jadikan atau bisa kita takwil menjadi mustaq dan bisa menjadi na'a. Mafhum ya, Pak? Sampai di sini. Selanjutnya adalah wa asma'un nasab. Nama-nama nasab atau menisbatkan sesuatu kepada daerah ataupun tokoh ataupun hal-hal tertentu lain. Menisbatkan sesuatu atau diri kita kepada tokoh, daerah, ataupun
golongan tertentu lainnya. Contohnya adalah marartu bi rajulin dimashqiyin. Marartu bi rajulin, laki dari yang dimashqiyin, dari Damaskus gitu. Nah, di sini dimashqiyin itu diambil dari kata-kata Dimasko atau Damaskus. Dia kan kata nama kota ya, asma'ul qura. Jadi jelas dia bukan isim mustaq. Dia adalah isim sifat dia isim jamid. Nah, kemudian dia ditambahkan ya nisbah. Jadi dimashqiyin, dimashqo ditambah ya nisbah. Ya nisbah ini fungsinya nanti itu untuk merubah isim jamid kepada isim mustaq. Dan secara makna dia akan menjadi sifat untuk orang. Dia akan menjadi sifat untuk orang yang menisbatkan dirinya kepada Damaskus. Sehingga dia menambah makna, ya kehadiran ya nisbah ini akan pertama menambah makna. Secara makna dia akan merubah, menambah sifat penisbatan kepada sesuatu. Kemudian secara jenis kata, dia akan merubah isim jamid kepada isim mustaq. Jadi dimashqiyin itu takdirnya adalah misalkan marartu bi rajulin dimashqiyin, yaitu marartu bi rajulin mansubin ila Dimashq, misalkan gitu. Marartu bi rajulin mansubin ila Dimashq. Kan tuliskan marartu bi ila Dimashq. Saya berjalan melewati atau berpapasan dengan laki-laki yang mansub, yang dinisbatkan kepada kota Damaskus. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk dhimalin, apakah dapat pula dianggap sebagai badal dari rojul? Mungkin ini nanti ada hubungannya dengan bab atau nasak ya. Atau bayan kalau nggak salah. Nanti ada pembahasan yang agak mirip dengan naat adalah atof bayan. Dan mungkin kita tunda nanti ke pembahasan nanti di bab atof ada atful bayan. Kalau atof nanti kan ada dua, atof nasab itu yang atof yang kita kenal. Kalau atof bayan itu nanti dia mirip dengan naat. Jadi kalau atof kayak Abu Hafsin, Umar. Nah, Abu Hafsin, Umar misalkan. Nah, Umar itu apakah badal ataukah atof bayan? Seperti itu bukan ya pertanyaannya? Nanti memang ada pembahasan tentang atof bayan. Nah, jadi kita tunda dulu nanti sampai bab atof setelah naat ini. Ada lagi? Yang keempat adalah asmaun nasab. Nama nasab itu juga bisa kita jadikan dia sebagai naat dengan cara kita takwil dia ke dalam isim mustaq. Caranya dengan menambahkan ya nisbah pada kota ataupun tokoh yang ingin kita berikan nasabnya kepada diri. Nah, kemudian yang kelima wa min dzalika al-jumlah. Wa min dzalika al-jumlah. Selanjutnya adalah jumlah. Ya, jumlah itu bisa kita jadikan juga sebagai naat. Tentu saja yang namanya jumlah itu bukan isim mufrad ya, artinya bukan satu kata, tapi kan terdiri dari beberapa kata, minimal dari dua kata misalkan. Ada khobar ataupun fi'il, fa'il. Nah, jumlah juga bisa dijadikan sebagai naat dengan syarat tertentu. Penulis mengatakan wa syaratul man'uti biha an yakuna nakiratan. Tapi syarat menjadikan jumlah ini sebagai naat adalah man'utnya itu harus nakir. Syarat menjadikan jumlah sebagai naat, maka itu man'utnya adalah harus nakir.
Contohnya bagaimana? Contohnya adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hendaknya kalian takut kepada hari turja'una fihi ilallah. Yang pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, man'utnya yang mana di sini? Man'utnya adalah yauman, ya kan? Isim nakirahnya adalah yauman. Kemudian naatnya yang mana di sini? Naatnya adalah turja'una fihi dan seterusnya. Atau kita katakan saja turja'una fi'il fa'ilnya. Nah, fi'il fa'il ini terletak setelah yauman yang dia adalah isim nakirah. Sehingga dia memenuhi kriteria dari naat yang berupa jumlah, yaitu man'utnya harus berupa isim nakirah. Makanya turja'una di sini itu kita katakan dia adalah naat jumlah fi'il fa'il ini fi mahali nasbin na'tun li yauman. Jumlah fi'liyah turja'una dia itu fi mahali nasbin sebagai naat dari yauman yang merupakan isim mansub karena maf'ul bi dari ittaqu. Mafhum ya ikhwah sampai di sini. Jadi kaidahnya adalah setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Baik. Nah, kenapa disyaratkan jumlah tersebut harus man'utnya itu harus nakirah? Yaitu di situ, misalkan di ayat tadi contohnya adalah yauman, kenapa dia harus nakirah? Nah, karena ketika jumlah ini kita takwil ke dalam isim mufrad, nah, itu hukum asal takwilannya adalah isim nakirah juga. Jadi kalau turja'una fi'il mudhari kan, kita takwil ke dalam fi'il isim nakir, isim ke dalam bentuk isim, maka hasil takwilannya itu secara otomatis akan jadi isim nakirah. Maka turja'una kalau kita takwil itu akan menjadi misalkan, nah tuliskan di sini yauman roji'ina roji'ina fihi ilallah. Wattaqu yauman roji'ina fihi ilallah. Nah, roji'ina ini adalah takwilan dari turja'una. Di mana roji'ina adalah isim nakirah. Roji'ina adalah isim nakirah. Sehingga disyaratkan ketika jumlah itu ingin menjadi naat ataupun sifat, maka dia man'utnya haruslah dalam bentuk isim nakirah. Karena supaya takwilannya itu bisa menyetarakan dia dalam sisi ma'rifat atau nakirah. Makanya tadi jumlah itu syaratnya adalah man'utnya harus nakirah. Nah, kemudian kalau di sini yaumannya itu ma'rifat, maka nanti jumlah tersebut akan bertindak sebagai apa? Akan diposisikan sebagai apa? Yaudah, coba. Kalau misalkan yauman itu adalah ma'rifat, maka jumlah turja'una itu nanti akan diposisikan sebagai apa? Memiliki jabatan apa? Hal, Ustaz. Hal, mumtaz. Sebaliknya kalau man'utnya atau kita katakan misalkan contohnya yauman ini adalah ma'rifat, maka nanti turja'una jumlah setelahnya itu akan menjadi hal dan bukan na'at lagi. Karena yauman atau misalkan kalau kita sudah jadikan ma'rifat menjadi al-yauma itu ma'rifat. Nah, nanti kan takwilannya turja'una itu kan nakirah. Nah, awalnya ma'rifat, setelahnya nakirah. Maka ini cocok dengan syarat-syarat sahibul hal dengan halnya. Sahibul hal itu disyaratkan harus ma'rifat. Dan halnya itu harus nakirah. Nah, cocok kan? Seperti itu. Makanya kalau setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah man'ut, naat, atau sifat, dan setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat, maka dia adalah hal. Baik. Ilahuna, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwah?
Insyaallah jelas ya. Nah, itu adalah 5 contoh-contoh kata-kata yang tergolong isim jamid tapi bisa ditakwil ke dalam isim mushtaq. Isim isyarah, isim mausul, dzu bimakna sahib, asmaun nasab, kemudian jumlah. Nah, kelimanya ini itu bisa ditakwil ke dalam bentuk isim mushtaq dan bisa kita jadikan sebagai na'at atau sifat. Wa kadzalika, nah, demikian juga dengan al-masdar. Nah, demikian juga dengan masdar. Padahal dia bukan bagian dari isim sifat. Ya kan? Bukan isim fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Tapi masdar, dia juga bisa dijadikan sebagai na'at. Syaratnya bagaimana? Wa yalzamu ifraduhu wa tadhkiruhu. Tapi dia harus senantiasa mufrad dan mudzakkar. Apapun man'utnya. Mau man'utnya mu'annas, mau mufrad, musanna, jamak, pokoknya dia tetap yalzam ifraduhu wa tadhkiruhu. Tetap mufrad dan mudzakkar. Taqulu, contohnya kamu mengatakan marartu bi rajulin adilin, saya berjalan melewati seorang laki-laki yang adil. Nah, wa bimra'atin adilin, seorang perempuan yang adil. Wa bi rajulaini adilin, 2 orang laki-laki yang adil. Nah, ini musanna, dia tetap mufrad. Masdarnya tetap mufrad. Wa marartu bi rijalin adilin, dan melewati laki-laki, para lelaki yang adil. Rijal, dia adalah jamak. Tapi na'at masdarnya itu tetap mufrad dan mudzakkar. Gak peduli apapun jenis man'utnya, pokoknya dia tetap mufrad mudzakkar. Itu kalau na'atnya berupa masdar. Nah, kenapa dia disyaratkan demikian? Karena kita mempertahankan sifat asli dari masdar, di mana masdar ini dia pada dasarnya itu tidak dalam bentuk musanna ataupun jamak ataupun muannats, tapi dia mufrad mudzakkar. Sebagaimana bentuk masdar fa'ala yaf'ulu fa'lan. Pokoknya kalau kita tasrif masdar pasti bentuknya mufrad mudzakkar, ya kan? Mau apapun bentuk fiilnya. Misalkan af'ala yaf'ilu if'alan mufrad mudzakkar. Semuanya seperti itu. Nah, dalam rangka mempertahankan bentuk asli masdar itu, maka kita tetap jadikan dia mufrad mudzakkar meskipun man'utnya adalah mau musanna, mudzakkar, muannas, mudzakkar, mufrad, musanna, jamak, gak peduli. Dia tetap mufrad mudzakkar. Nah, tapi satu catatan penting di sini, masdar dalam penggunaannya sebagai na'at itu dia itu sama'i. Jadi dia bukan qiyasi. Jadi harus ada contohnya dari orang Arab. Karena dia sifatnya sama'i. Makanya di situ penulis mengatakan wa kadzalika. Ada kata-kata didahului oleh kadzalika. Seperti itu juga dengan masdar. Nah, karena dia masuk golongan na'at yang sama'i. Harus ada contohnya. Beda sama sebelumnya, ismul isyarah sampai jumlah itu semuanya qiyasi. Sifatnya qiyasi artinya bisa kita karang sendiri. Tinggal kita kiaskan dengan tasrifan ataupun contoh yang lain. Tapi kalau masdar maka dia sama'i. Baik. Maka nanti rojulin adilin itu takwilannya adalah birojulin adilin. Bimratin adilin takwilannya adalah bimratin adilatin. Dan seterusnya. Sampai sini insyaallah jelas ya. Baik. Kemudian wanatu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankiri. Kemudian na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, marfu'nya, mansubnya dan majrurnya, wa fi ta'rifihi wa tankiri. Kemudian dalam hal status kejelasan isimnya, mau dia ma'rifat ataupun nakir. Jadi dalam hal i'rab dan dalam ma'rifat nakirah. Watifillah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan untuk bab yang terakhir hari ini. Na'at hakiki. Ini gampang, tinggal kita baca sekilas saja. Teman-teman insyaallah sudah paham.
Apa Ustaz? Yang Apa naat boleh? ini menyesuaikan ayat tabau man'utun fi i'rab wa fi ta'rif darastu fi al-muyassar yakni kalau nggak salah ya tapi bi adatihi wa fi Si tadhkirihi apa fi jinsi tafsirihi. jinsi wa al-mudzakkar wa mu'annas fi huna mutalifan Ustaz. Lianna asyarta fi huna huwa linna'ti umuman. Wa syartu wa qaulul mu'allif huna wan na'tu yatbul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi huwa linna'ti umuman. Wa nahnu lam nadkhul ila taqsimin na'ti qismaini. Jadi syarat ini itu untuk na'at secara umum. Dan kita belum masuk kepada na'at yang lebih detail lagi. Li'anna na'ta yanqasim ila qismaini. Karena na'at itu nanti ada dua macam. Al-awwal an-na'tu al-haqiqi wa tsani an-na'tu as-sababi. Na'at haqiqi dan na'at sababi. Fasyartu fi kitabina al-muyassar al-mazkur fi kitab al-muyassar huwa asyartu linna'ti al-haqiqi. Semua syarat yang disebutkan dalam kitab muyassar itu adalah syarat-syarat untuk na'at hakiki. Dan itu enggak berlaku nanti untuk na'at sababi. Jelas? Makanya di sini penulis menyebutkan sebagai awalan karena beliau belum masuk ke pembahasan na'at hakiki dan sababi. Karena nanti na'at terbagi menjadi dua. Jadi secara umum na'at itu akan mengikuti i'rab dan ma'rifat nakirah. Tapi untuk detailnya itu tergantung apakah dia na'at hakiki, hal huwa na'tun hakikiyun, am huwa na'tun sababiyun. Li'anna syarta fi na'at hakiki itu enggak berlaku untuk na'at sababi. Kurang lebih seperti itu. Pak Sunari, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya anak banyak nih pertanyaan tadi yang disebut itu bermakna mausul ini anak belum pernah nggak tahu nih. Nah, anda juga baru masuk di mutammimah. Cuma tadi pertanyaan sama yang di apakah dia sebagai badal yang tadi kita jadi di. Nah, antara badal sama nanti ada istilahnya atau bayan, mungkin nanti kita jelaskan pada waktunya saja. Karena dia tipis-tipis bedanya. Ada yang bilang sama, nggak ada bedanya atau nantilah insya Allah. Cuma ada beberapa yang tadi yauman turja'una. Turja'unya berarti kalimatnya kalimat yakni sahih kalimat tetap cuman di mahalli i'rabnya itu sebagai na'at gitu ya, tapi enggak ada misalnya yauman kan di sini mansub harusnya setnya. Wattaqu yauman kan dzarf kan jadinya setnya. Berarti kan hukumnya mansub itu harusnya. Iya, betul. Turja'unya ini bentuk kalimat enggak ngikutin misalnya dia harus masuk enggak ya Ustaz. Karena kalau turja'un kan berarti kalau harus masuk berarti hatfu kan. Ya Ustaz, harfun nun, tapi ternyata di sini kan enggak ya Ustaz. Mungkin terkait anak-anak maksudnya. Syukran pertanyaannya. Mungkin kita perjelas sedikit ya supaya tidak salah paham. Kita kembali ke contoh kitab wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Pertama, i'rab yauman sendiri jelas dia adalah mansub. Tapi mansub sebagai apa? Apakah sebagai dzaraf di sini? Ada yang bisa menjawab? Dia bukan sebagai dzaraf. Menurut teman-teman sebagai apa, Yauman? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Nah, enggak juga. Maf'ulun bihi. Jadi dia bukan dzaraf tapi maf'ul bihi dari ittaqu. Fi'il amr takutlah. Takut kepada siapa gitu kan? Yaitu kepada hari. Maka dia maf'ulun bihi. Jadi jelas yauman mansub sebagai maf'ulun bihi. Kemudian turja'una. Kita bahas turja'unanya. Nah, di sini adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu jumlah turja'una dia punya dua sisi tinjauan. Pertama, fi'il mudhari'nya itu sendiri sebagai entitas kata kerja atau fi'il. Kemudian yang kedua kita lihat dia sebagai jumlah
yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Untuk fi'il mudhari'nya itu sendiri atau entitas kata kerjanya itu sendiri, maka yang namanya fi'il mudhari' itu kalau mau mansub atau majzum harus ada huruf yang membuat dia mansub atau majzum. Jadi nggak bisa semata-mata fi'il mudhari' itu tiba-tiba mansub atau majzum. Harus ada hurufnya terlebih dahulu. Kecuali dia nanti diatofkan ya, berarti dia nanti pakai huruf atof itunya. Nah di sini turja'una kita lihat secara satuan fiilnya, kata kerjanya itu sendiri. Dia tidak ada huruf yang membuat dia atau sebab yang membuat dia mansub atau majzum. Maka karena nggak ada penyebab dia mansub atau majzum, tentu dia kembali ke awal, ke hukum asalnya yaitu marfu. Makanya kita katakan turja'una fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazib. Jelas sampai sini? Nah, itu kalau kita melihat satuan kata kerjanya. Sekarang kita lihat dia dari sudut pandang sebagai suatu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tadi dikatakan bahwasanya yang termasuk na'at itu adalah jumlah, bukan fi'il. Bukan semata-mata fi'il, tapi jumlah fi'liyah. Ataupun ismiyah juga bisa. Nah, jumlah fi'liyah itu pasti terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke. Sehingga yang nanti akan menjadi na'at dan i'rab yang mengikuti i'rab man'utnya adalah jumlah ini sendiri, bukan fi'il yang bagian dari jumlah. Tapi jumlah secara keseluruhan atau satu kesatuan dari fi'il dan fa'il. Makanya secara satuan fi'il dia tetap marfu karena nggak ada sebab dia huruf penasabnya nggak ada, huruf penjazamnya nggak ada, maka dia tetap marfu. Tapi secara satuan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia nanti wal jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahali nasbin na'tun liyauman. Mafhum? Ila huna? Taib wadah. Alhamdulillah. Taufik barakallahu. Mungkin yang tadi yang zu bermakna mausul itu di mana ya? Kalau ana bisa ketemu. Oh, di mutamimah juga mungkin di bab berapa? Di mutamimah bab isim mausul nanti antum mungkin bisa cari di isim mausul yang mustarok bukan nas. Karena nanti isim mausul ada dua, mausul mustarok sama mausul an-nas. Cari yang di bab mustarok, mustarok, isim mausul yang mustarok. Tapi ya kita bahas ya. Mungkin bisa. Nanti boleh tanya-tanya tentang itu. Iya, boleh. Nggak masalah. Barakallahu fiik. Ada lagi, Wah? Mau tanya Ustaz. Itu kan yang turja'una fihi ilallah itu kan berarti sebagai na'at ya Ustaz. Itu apakah jumlah itu terhitung sebagai nakirah Ustaz? Jumlah nggak ada ma'rifat nakirah, adanya isim. Tapi takwilan dia ke dalam isim mufrad, kalau kita mentakwil masdar muawal misalkan, kan dia kita takwil ke dalam isim mufrad ya. Nah, baru isim ada tinjauan ma'rifat sama nakirah. Jadi secara jumlah itu sendiri dia nggak ada pembahasan ma'rifat nakirah. Tapi ketika kita takwil ke dalam bentuk isim mufrad, misalkan kita taruhlah di sini roji'ina, seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, baru kelihatan dia isim nakirah atau ma'rifatnya. Begitu. Soalnya kan tadi yang waktu membahas hal itu Ustaz. Hal itu kan ma'rifat, sementara setelahnya nakirah gitu Ustaz. Berarti kalau ada jumlah setelah jumlah setelah ma'rifat itu berarti jumlahnya nakirah gitu Ustaz. Nah, saya bingung di situnya Ustaz tadi. Oh, oke. Mungkin kita perlu refresh sedikit. Misalkan al-yauma, nih, Anda tuliskan di layar ya, al-yauma turja'una. Misalkan seperti ini contohnya. Al-yauma turja'una. Nah, al-yauma itu kan ma'rifat, ya kan? Karena ada alif lam. Nah, syarat sohibul hal itu harus apa? Sohibul hal, susunan hal bagaimana? Sohibul hal harus ma'rifat. Kemudian halnya itu sendiri haruslah nakirah. Nah, ini adalah syarat. Mungkin teman-teman bisa melihat kembali ke pembahasan hal. Nanti akan ketemu sohibul hal harus ma'rifat. Dan halnya itu sendiri harus nakirah. Sohibul halnya siapa? Al-yauma apa turja'una?
Al-yaum. Nah, al-yauma berarti dia sudah ma'rifat, ya kan? Iya. Nah, turja'una dia kan masih jumlah. Tapi jumlah ini bisa kita takwil ke dalam bentuk isim mufrad. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwasanya hukum asal takwilan dari jumlah ke isim mufrad dia itu dalam posisi nakiroh. Dia dalam posisi nakir. Sehingga turja'una kalau kita takwil menjadi roji'ina. Kenapa kenapa muzakkar jamak muzakkar? Karena turja'una af'alul khamsah. Fiilnya wawul jamaah. Makanya kita takwil ke jamak muzakkar salim. Al-yauma roji'ina. Al-yauma sahibul hal ma'rifat, roji'ina halnya nakiroh. Sehingga cocok sebagai hal. Seperti itu maksudnya. Jelas Ustaz. Syukron Ustaz. Nah, ya, mungkin kita baca naat hakiki. Ini dibaca sekilas saja, insya Allah teman-teman sudah paham. Karena sudah, ini gampang. Naat hakiki itu adalah naat yang kita ketahui sebagaimana dulu belajar muyasar misalkan. Ar-rajulu al-fadil. Maka al-fadil naat hakiki. Nah, bacakan aja ya, karena waktunya sudah tinggal sedikit. Kita akan membahas an-na'tu al-hakiki. Thumma in rafa'ad dhamirul man'uti al-mustatiru fihi tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nitihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Pak Sunario. Nah, kalau man'ut itu atau na'at itu apa? Kalau na'at itu merofakkan dhamir man'ut yang terkandung di dalamnya, maka na'at ini juga mengikuti man'utnya dalam segi muzakkar dan muannatnya serta mufrad, musanna dan jamaknya. Dia ulangi sekali lagi, kalau na'at ini itu merofakkan domir yang terkandung di dalamnya dalam na'at tersebut, maka na'at ini disebut na'at hakiki dan dia akan mengikuti man'utnya dari segi muzakkar muannasnya serta mufrad, musanna dan jamaknya selain dari i'rab dan ma'rifat nakirah. Nah, mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan kalimat definisi yang pertama ini yang agak bingung ya. In rafa'ad dhamirul man'uti al-mustatir fihi. Maksudnya adalah misalkan kita katakan ada rajulun fadil. Misalkan kita katakan ini adalah laki-laki atau orang yang mulia, fadil. Nah, fadil adalah isim fa'il, ya kan? Dia adalah isim fa'il. Nah, beberapa kali sudah kita singgung bahwasanya isim fa'il itu bisa bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Nah, isim fa'il itu setara dengan fi'il yang maklum. Dan fi'il yang maklum itu pasti butuh fa'il atau subjek. Nah, begitu juga dengan isim fa'il di sini, fadilun, maka fadilun dia mengandung fa'il sebetulnya di dalamnya. Dia mengandung fa'il. Di mana fa'il ini pasti i'rabnya rofa. Dan hanya saja fa'ilnya adalah domir mustatir fihi jawazan. Yaitu domirnya adalah huwa misalkan. Nah, huwa dia adalah domir yang terkandung di dalam si na'at tadi, yaitu dalam fadil. Nah, si huwa ini kembali kepada siapa? Siapa yang fadil di situ? Siapa yang utama di situ? Yaitu si rojul, ya kan? Makanya si huwa ini atau domir mustatir atau fa'il dari isim fadil, dia itu kembali kepada si rojul, karena rojulnya yang utama. Nah, itulah yang dimaksud dengan rafa'a dhamirul man'util mustatir fihi, itu adalah seperti itu. Karena setiap isim fa'il atau isim maf'ul ataupun sifat musabbahah dan lain sebagainya itu mengandung fa'il dhamir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Nah, sampai sini mafhum ikhwah? Atau bingung? Baik.
Mungkin nanti kita kita ulangi di pertemuan selanjutnya sedikit supaya lebih terang benderang maksud dari yang tadi. Ya intinya naat hakiki itu yang sebagaimana kita kenal, gitulah. Biar gampang, naat hakiki itu naat yang kita kenal, rojulun fadil dan seterusnya. Baik. Nah, kalau naat hakiki selain dia mengikuti i'rab dan nakirah ma'rifatnya, maka dia juga harus mu'annas mudzakarnya serta jumlahnya, mufrad, musanna ataupun jamaknya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ini cuma sekedar contoh yang disebutkan oleh penulis. Banyak contohnya nih. Taqulu qama Zaidun al-aqil, mufrad mudzakar. Wa ra'aitu rajulan al-aqila, mufrad mudzakar. Maratu bi Zaidin al-aqili, ja'at Hindun al-aqila, wa ra'aitu Hindan al-aqilata, dan seterusnya anak. Kira nggak usah dibacakan. Contohnya sama semua. Konsepnya seperti itu. Mengikuti i'rab, ma'rifat nakirah, jenisnya mu'annas mudzakar serta jumlahnya mufrad, musanna, jamak. Nah, Naat hakiki itu mengikuti 4 dari 10 istilahnya. Ya, 4 itu tadi i'rab, nakirah ma'rifat, mu'annas mudzakar sama jumlahnya mufrad, musanna, jamak. Wa fima a'lam. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut membahas tentang naat sababi. Baik, ikhwah, ana cukupkan sampai sini. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.